Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih memahami suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah diletakkan oleh Allah di awal dari Al-Quran. Jadi bukan awal turunnya Al-Quran. Kalau awal turunnya Al-Quran adalah surat Al-Alaq 5 ayat. Iqra. Jadi kalau ada imam yang membaca surat Iqra pada akhir ayat ke-19 disunahkan untuk sujud sajadah. Ataupun kita membaca Quran. Baca Quran, sujud sajadah. Makanya disunahkan baca Quran itu apa? Berwudu. Berwudu. Disunahkan. Tidak wajib. Dan juga disunahkan membersihkan rongga mulut kita. Jadi kalau Anda baca Quran itu munkawa, bersikat gigi. Nah, berwudu, sikat gigi supaya bersih. Sama ketika kita hendak sembahyang itu disunahkan untuk bersiwak. Nah, bersiwak itu maknanya membersihkan gigi dan mulut. Kenapa? Karena kita akan berbicara dengan Allah. Disikat dulu atau pakai siwak kalau di Mekah. Tapi susah kalau nggak biasa pakai siwak juga susah. Pakai sikat. Tambahi pulang lawan pasta gigi. Bahasa kampungnya odol. Nah, itu bersih mulut kita. Apalagi makan. Wah. Apakah batal atau tidak batal? Wudu. Karena kita akan berbicara dengan Allah. Itulah Islam. Dan dipilih oleh Allah ya untuk dibaca setiap rakaat. Nah, setiap rakaat. Dipilih itu dari 30 juz, dipilih surat Al-Fatihah. Dan ternyata kalau orang itu mampu mempelajari ya surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah itu adalah pemahaman dari seluruh Al-Quran 30 juz.
Sehingga ada sebuah buku yang disusun oleh Bayi Arifin dari Surabaya, seorang penceramah dari TNI, ABRI Bahari. Itu menyusun buku Samudra Al-Fatihah. Karena samudra luas. Nah, jadi luas sekali. Makanya kalau menerangkan Al-Fatihah itu ya wajar kalau kadang mau habis. Kadang mau habis. Kalau boleh ulun urut bahwasanya disunahkan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, di situ ya, ketika kita mengucapkan a'udzubillah, Allah kita jadikan pelindung. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kenapa jadi Allah yang jadikan tahu pelindung ya? Pelindungnya melindungi. Mungkin terkenal dengan bahasa istilahnya backing. Backing, ada yang menjamin, ada yang melindungi. Siapa? Allah. Lalu kita mengucapkan a'udzubillah. Di sini lebih fokus pada minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan. Jadi begitu kita membaca ta'awud, itu ada rasa kebencian kita kepada syaitan, oleh karena syaitan itu dendam, al-khiqdu, dendam luar biasa. Jadi karena dendam itu lalu ingin supaya manusia itu tidak taat. Nah, kehendaknya itu supaya manusia ini melanggar aturan Allah atau disebut dengan maksiat. Berhasil Nabi Adam. Itu sebuah proses Pak ya. Artinya proses itu ya memang perjalanannya seperti itu. Jangan nanti kita menyalah-nyalahkan. Iya, kayak kita ini jika kadang memakan buah khuldi itu nyata sudah kita masih berada di surga. Enggak, itu proses. Memang sejak awal Allah sudah akan menjadikan Nabi Adam itu di permukaan bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu memang sejak awal begitu. Tapi begitu diciptakan kemudian Allah mengatakan wa qulna ya adamus kun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nah, sekarang kamu berdua berdiam di surga. Nah, lalu para ahli tafsir berbeda. Surga yang mana? Surga yang ada yang sudah diciptakan Allah ini kah atau surga yang mana? Itu nggak usah nggak usah diperdebatkan. Itu urusan Allah. Surga yang manakah? Allah menciptakan alam yang bentuknya seperti surga? Bisa. Itu cara pemahaman kita seperti itu. Berbeda, namanya tafsir. Tapi yang iyanya Allah menciptakan Adam ya, diberi ilmu, bukan diberi diajarkan ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Jadi diajarkan ilmu. Hebat, Adam itu hebat Pak. Ya. Ketika diberikan pertanyaan kepada malaikat,
tentang ilmu yang ada pada Nabi Adam, kada bisa menjawab. Termasuk juga kepada jin. Nah, lalu dari itulah Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikatis judu li Adam. Kalau begitu kalian semua sujud. Kalau nggak bisa menjawab nih. Jadi Allah memuliakan Adam. Memuliakan anak cucu Adam. Lalu salah satu dari kelompok jin tidak mau sujud. Sujudnya ini pun juga terjadi perbedaan, Pak. Apakah sujud seperti kita sujud menggunakan 7 anggota badan, atau sujud dalam artian menyatakan kehebatan malaikat, menyatakan kehebatan Adam karena punya ilmu. Jadi di situ juga terjadi perbedaan. Ya karena kita tidak tahu, ya sudah, terjemahkan saja sujud yang macam apa. Kita nggak boleh loh Pak ya, sujud selain kepada Allah itu memakai seperti kita sujud, nggak boleh. Jadi kalau sujud waktu pengantenan tuh jangan sampai sujud seperti apa? Seperti kita sujud. Wah itu bahaya, itu bisa syirik tuh. Kalau masih bapak ibunya duduk kemudian tangannya pengantin diletakkan di atas paha, itu masih kadang jadi masalah. Ini kadang-kadang betalimpuh mamalan abahnya di lantai, kemudian anaknya sujud. Nah, hati-hati itu. Jangan tahu gawe ya, salah. Pas mati waktu itu, pas luput. Karena sempat bertaubat kepada Allah. Jadi dilihat-lihat dulu. Karena kita ini Pak, di dalam beramal itu mesti ada petunjuknya, itu mesti ada. Enggak, semua yang kita kerjakan itu mesti ada dasar. Cuma kadang-kadang berbeda pemahaman aja Pak. Enggak. Hampir-hampir kaum muslimin ini cara beribadah, cara pendekatan diri kepada Allah itu ada caranya Pak. Ada yang oleh Rasulullah cuman kadang-kadang pemahamannya saja yang berbeda gitu. Ini kalau ini dilakukan, ada yang mengatakan boleh, ini ada yang tidak. Nah, untuk menentukan apakah itu kita melakukan atau tidak, itu kita yang menentukan, Pak. Yang menentukan bahwa itu nanti kita lakukan, bahwa ini benar atau salah. Yang bertanggung jawab itu adalah kita sendiri. Ulun ceramah ini nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar, itu nggak usah diikuti. Okay. Jadi seperti itu dalam Islam itu Pak. Oke, kembali. Jadi makanya pada tadi ketika kita keluar rumah Pak, Allah kita jadikan pelindung. Okay. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ada lagi yang panjang. Minimal bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Nama Allah. Maksudnya Allah itu sendiri. Gitu. Bukan namanya tok. Nanti namanya tok enggak. Artinya apa? Kita berharap dengan ucapan itu Allah akan memberikan berkah. Nah, buktinya ya hidup-hidup kita ini kan diberi berkah. Jangan diartikan bahwa berkah itu duit aja. Bila duitnya kada banyak, kada berkah. Bukan Bapak. Sudah lo sampaikan dulu ya, berkah.
Berkah itu nikmat dari Allah. Tolong dipahami itu, ada Ibnu Qayyim ada mengelompokkan nikmatun fitriyatun. Nah, nikmat fitriyah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada anggota badan kita. Nikmatun alamiyatun, alam. Oh, ada hujan, ada pohon, ada matahari. Pokoknya alam. Ada banih, ada iwak, alam. Ada sapi, ada daging. Wah, alam semesta. Gak bisa dihitung, weh. Gak bisa dihitung. Ada kumpai. Apa-apakah? Itu semua dia tinggal nanti menjadi berkah bagi kita atau tidak. Yang penting Allah sudah seperti itu gitu. Nah. Nikmatun ikhtiyariyatun. Ulun ulangi karena Bapak salah. Supaya kita tuh jangan nikmat tuh duit. Bila duitnya kadeda, enggak. Nikmatun ikhtiyarah. Ada kemampuan kita untuk berbuat sesuatu. Itu nikmat, Pak. Anjay. Sehingga kita kuat berjalan, kita kuat bersepeda motor, kuat kita menyupir motor, kita kuat untuk menaikkan pesawat ke atas. Coba pian bayangkan, nang pian sudah naik pesawat, ciut sampai ke atas. Cepat tak pulang baik. Kalau naik kapal laut ke Surabaya itu, ya sehari semalam. Kalau ulun baru pertama datang ke sini 2 hari 1 malam. Pakai kapal pedagang. Nggih. Tuh ngaliena. Gelombang di tengah lautan, mulai dari Surabaya sampai ke Banjarmasin. Dan itu juga sebuah kenikmatan, Allah menundukkan laut sehingga mampu kita untuk berjalan di atas laut lewat kapal. Nggih. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Di mana kapal itu ya berlayar di lautan yang punya manfaat bagi manusia. Ya mana itu Bang, dengan kapal itu lalu bisa diangkut barang-barang dari pulau satu ke pulau lain, dari Jawa ke Banjarmasin, dari luar negeri. Nah itu. Kita ini Bang, ada BIC minyak mentah. Minyaknya masih mentah. Lalu dikirim ke luar negeri, dari luar negeri kirim pulang ke Indonesia. Jadi sampai saat ini aneh gitu nah. Kenapa jadi kita masih belum ada kemampuan untuk membersihkan minyak itu sendiri. Jadi karena selang dibawa ke sana dulu Pak, dibersih di kita aja. Enggak. Minyak mentah bawa ke luar negeri, bulik pulang ke sini kayak itu Bang. Itu yang masih aneh kita. Nggak tahu Bang itu regulasi dalam perusahaan atau apa, kita tidak tahu. Kenapa jadi begitu gitu Bang. Kok tidak dibikin di Indonesia saja? Nikmatun diniyatun, nikmat beriman, nikmat beragama. Allahu Akbar. Kita dalam beragama ini baiklah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan syariat, diberikan aturan. Coba. Apakah ada nyaman? Ada agama yang membuat aturan. Kalau kita enggak, baik, lengkap sudah. Nah, di sini lalu diperlukan pembelajaran. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat
tentang Al-Quran. Madrasatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Madrasatun Nabi, sekolahnya Rasulullah. Di mana? Di masjid. Memberikan nasihat kepada orang yang ke masjid. Jadi makanya masjid kita ini ya perbanyaklah untuk memberikan pencerahan kepada kita. Nah kita semuanya datang gitu. Semuanya datang. Ini kadang-kadang banyak nang aor kada bisa datang. Nggih. Nah ini masih tugas kita itu untuk bisa mendatangkan orang itu ke masjid. Nah, tahulah pian ada caranya menyembelih kambing. Nah, nggih, dimasak imbaisak bemakanan. Wah, ada percaya tatak kukulun kada ada tangan. Minggu depan sapi. Wah. Minggu depan lagi itik. Wah. Lalau kemana kah? Itu salah satu cara untuk apa? Ya sebagian kita mungkin aja malah panik ya. Nggih. Datang-datang kada-kada aja. Nah ini nang repot nih. Kadang-kadang memang susah Bang Bay. Akad ini apa surabi? Wah, banyak tuh yang datang. Perlu memang Bay. Perlu juga. Esok kikicak. Allahu Akbar. Ayo cukup. Nah jadi Bay, itulah. Dan yang kelima, nikmatun ukhrawiyatun. Apa Allah memberikan gambaran bagaimana kenikmatan yang kita dapatkan nanti di hari akhirat. Orang masih belum paham Pak, bahwa kita itu dikekalkan oleh Allah. Makanya orang sering menyampaikan. Banyak orang yang hanya yakin ketika hidup di dunia, mati habis kisah. Seperti itu Pak, kasihan yang seperti itu. Yang membuat kita tidak banyak mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah karena itu. Karena kita tuh apa ya? Ya memang kadang-kadang ad-dunya mata'ul ghurur, cara Allah. Kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Kenapa jadi kesenangan yang menipu? Karena kesenangannya itu bersifat dulak, bersifat sementara. Tahulah pian kenikmatan yang dulak tuh. Kenikmatan yang dulak, yang bosan itu, kalau pagi kita itu makan hintalo, tengah hari makan hintalo lagi, kemarian makan hintalo lagi, karena makan hintalonya lagi yang ketiga itu. Tapi kalau kadang-kadang kita makan itu contoh di dunia, Pak. Makanya ada istilah menu. Biar hintalo pagi dadar. Hintalo tengah hari disanga. Sanga dadar sama Allah. Jadi mesti beda. Tapi kalau di akhirat enggak, Pak. Kullama rusiku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi rusikana min qabl wa utubihi mutasyabiha. Setiap diberikan rizki, setiap diberikan makanan, kullama rusiku minha. Diberikan rizki itu maksudnya diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan kenikmatan. Min samaratin, dari buah-buahan. Berjuta-juta buah-buahan tanpa membeli. Di dunia ini bujur disuruh makan buah-buahan. Duitnya ada enggak?
Karena kawan menukar buah, ya kalau Pak. Gratis. Sebagai sebuah rizki atau makanan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Wah, ini kan pernah Allah berikan kepada kami sebelum ini. Ahli tafsir mengatakan sebelum ini adalah ketika di dunia. Sebelum ini apa? Baru aja kita beri makan. Tetapi begitu dirasakan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Diberikan kepada kita pada saat ini, tapi begitu ia makan ternyata rasanya berbeda. Seperti dari semua. Semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nyaman. Kan di dunia ini ada juga kalau Pak, sama pada buahnya, tapi derajat kenikmatannya beda. Oh, iwak ya kalau iwak. Menurut ulun, iwak sepatnya mana ya? Begitu datang iwak popuyu bebenam, iwak sapat tersingkir sedikit. Maaf, dilanjutkan. Itu di dunia seperti itu. Di akhirat Allah. Orang berikan contoh seperti itu. Lima kalau tadi kenikmatan. Qala Allah Ta'ala qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain wali abdi ma sa'ala. Hadis ini hadis qudsi, Pak. Hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tetapi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan Al-Qudsi. Al-Qudsi itu artinya suci. Al-Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhana Malikil Quddus. Subhana Malikil Quddus. Rabbil atau Rabbul juga boleh. Rabbil malaikati warruh. Itu bacaan apa ya? Sesudah sembahyang witir. Maha suci dia Allah, penguasa yang Al-Quds, suci. Makanya ketika kita mengatakan Al-Quds, suci, itu berarti kita tidak dibenarkan untuk berbuat kesyirikan sedikit pun. Kesyirikan sedikit pun gak boleh, Pak. Gak boleh. Ada kekuatan selain Allah. Gak boleh. Itulah namanya bertauhid. Bertauhid kita itu jangan dinodai dengan kesyirikan. Sampai ada apa ya? Kesyirikan itu yang kecil. Apa itu? Ujub, merasa diri paling harat. Iya, merasa diri paling harat. Merasa diri paling pembungasnya. Merasa diri paling baik. Pokoknya merasa diri paling. Itu sudah syirik, Pak. Nggih. Kadang-kadang bisa mengolah makanan di mamar ini. Aku Pak nangharat. Nah. Bila aku sudah berolah nyaman tuh Pak. Itu Pak ujub. Memperdengarkan amal kepada orang kalau tidak hati-hati. Kalau memberikan contoh boleh. Itu juga kesyirikan. Arya itu apalagi. Kalau sekarang terkenal dengan pencitraan, ya. Apa yang kita lakukan nih, bagaimana supaya orang itu mengetahui, supaya orang mengetahui bahwa kita itu adalah orang yang taat,
Supaya orang tahu bahwa kita ini adalah orang yang baik. Itu menghapus amal, Pak. Begitu kita nanti datang hari hisab, seluruh amal kita itu tidak ada. Tidak ada. Itu yang paling ditakuti, Pak. Itulah sebabnya makanya kita ini selalu beristighfar. Nah itu. Jadi beristighfar itu apa? Karena kadang-kadang sebetik ada juga dalam hati ini seringnya kita ingin orang itu supaya tahu kehebatan kita. Yang terakhir al-kibr, kesombongan. Nah, sedikit aja baik merasa diri lebih baik daripada orang lain, neraka. Coba. Nah kadang-kadang ya namanya manusia itu karena digelitiki oleh hawa nafsu, digelitiki oleh orang lain, digelitiki itu maksudnya dibisiki, digelitik-gelitik, ya, oleh syaitan, maka pintunya kada pati ngalih, Pak. Kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagian ulama mengatakan sembahyang sunat boleh saja zikir itu. Sebagian hanya salat wajib saja, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu 3 kali, Pak, nggak bisa lebih. Nanti ada tuh orang yang boleh aja ada 10 kali, ada 20 kali. Anda Rasulullah setelah sembahyang wajib itu 3 kali, Pak. Jadi makanya kita juga 3 kali kayak itu, nah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Dan ketika itu kita harus merasa bahwa kita tuh punya dosa. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan dosa sebelum kita sembahyang, dosa ketika kita selesai melakukan sembahyang tadi. Ayo, kemana pikiran-pikiran kita ketika sembahyang tadi? Itu kita mohon ampun. Ya Allah, mohon ampun, sembahyang tadi itu kemana-kemanakah pikiran? Nggih, timbul itu. Itu nama olah sembahyang sangang orang, seorangan di rumah, lalu tidak bulat pahalanya jadi 1 itu enggak itu toh. Dan kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau mendapati takbiratul ihram 27 derajat bulat. Kemudian nanti kalau ketika melaksanakan sholat itu ada apakah pikiran tak kurang tuh 27. Dibanding daripada sembahyang sendirian, ulangi nah. Sembahyang sendirian di rumah berkurang. 1 aja berkurang. Aku membagi sholat, ya, ujar Allah Ta'ala hadis qudsi tadi. Lalu Rasulullah mengucapkan sebegitu. Qasamtu sholata, aku membagi as-sholah. Di sini as-sholah ini adalah makna dari surat Al-Fatihah, Pak. Jadi surat Al-Fatihah itu namanya banyak. Ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran, ya, ada ad-du'a, ada Fatihah namanya doa, ada ar-ruqyah. Kenapa jadi ruqyah? Karena surat Al-Fatihah itu, Pak, mampu untuk menghalau syaitan yang ada di dalam badan kita. Iya. Jadi yang kita baca Fatihah setiap rakaat itu mampu untuk menghalau syaitan yang ada di dalam badan kita. Itu makanya disebut ar-ruqyah. Disebut as-shalah karena memang dipakai sewaktu kita melaksanakan sembahyang.
Cuman jarang Pak orang menyebut surat As-Salah, jarang. Yang ada ya surat Al-Fatihah begitu. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat. Nah, maksudnya Al-Fatihah. Antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta. Oh. Apa yang dia minta. Untuk hambaku apa yang dia minta. Nanti Allah pemberi itu. Fa'idha qalal abdu. Maka ketika hamba itu mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini. Kita pahami dulu. Ketika hamba itu mengucapkan Alhamdulillah. Pujian itu hanya milik Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna. Allah itu maha sempurna, Pak. Tidak melekat pada diri Allah itu sesuatu yang tidak sempurna. Makanya baik kesalahan itu tidak terjadi pada Allah. Tidak bisa kesalahan itu disandarkan kepada Allah. Bagaimana Allah itu kan maha sempurna. Bagaimana ada Allah berniat untuk salah? Tidak. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsika. Baik. Apa yang datang, apa yang menerima, apa saja yang dia berikan dari sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Jadi apa saja yang menimpa dari sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Dan apa saja yang menimpa dari sesuatu yang tidak baik datangnya dari dirimu sendiri. Jadi nggak bisa baik sesuatu yang tidak baik itu disandarkan kepada Allah. Ada seseorang maling. Ini Allah salah itu Pak, nggak bisa. Ayat itu sudah menunjukkan seperti itu. Itulah makanya tadi Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah semata. Kenapa? Lalu dalam ayat ini kita mengatakan, dan itu juga diajarkan oleh Allah Pak. Al-Fatihah ini Allah yang memilih. Kemudian Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk membaca di dalam sholat. Kemudian kita baca. Kemudian kita mengakui bahwa Allah itu Rabb, pengatur alam semesta. Jangan disangka, jangan dikira bahwa keadaan kita itu berjalan dengan sendiri. Enggak, Pak. Semua alam semesta itu berjalan di atas jalan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sudah. Insyaallah kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Bagaimana hadis yang qudsi ini menjelaskan nanti tentang bagaimana ketika orang melaksanakan sholat itu dia berdialog dengan Allah. Wah, dan ini nanti akan menjadikan dialog ini punya pengaruh terhadap hati. Bagaimana kita bisa tentram? Kenapa? Karena berbicara dengan Allah. Berbicara dengan Allah, Mas.
Cuman Allahnya, nah Allahnya tidak berbicara dengan kita, kitanya yang berbicara dengan Allah. Demikian yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.